silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam untuk em, Mas Ahmad dan Mbak Lala. Di sini waktu Mhm. jam 7 berarti di sana jam 9 ya, Mbak? Iya, jam 9. Malam ya, beda 2 jam, Masya Allah. Mm-mm. Supaya tetap semangat, belum ngantuk ya. Masih melek kok, Iya, Mbak. Aman, mudah, aman. mudah-mudahan seru nih diskusi kita Mm-mm. malam ini ya, insya Allah. Mm-mm. Oke, terima kasih Mbak Mas sudah mempercayakan Talent Mapping for Couple ini bersama saya. Insya Allah hari ini kita akan membahas hasil talent mapping dari Mas Ahmad Rodli dan Mbak Nabila Jasmine Tia Mbak Lala ya. Iya. Agenda kita hari ini yang pertama ada perkenalan, yang kedua Mm-mm. penjelasan kesamaan bakat kuat, yang ketiga penjelasan bakat yang saling melengkapi, yang keempat penjelasan kesamaan bakat lemah, kelima penjelasan peta bakat, keenam penjelasan potensi kekuatan, dan yang ketujuh penjelasan personal branding. Nah, langsung aja ya, Mas dan Mbak, kita masuk ke perkenalan. Iya. Dimulai dari Mas Ahmad. Silakan Mas, kenalan dulu. Sekarang kesibukannya apa? Kenapa tuh? Putus-putus? Nggak? Aman Iya, ya? kayak ada putus-putus. Mungkin koneksi gitu. Agak putus-putus, Mbak. Sebentar. Kita cek Oke. dulu. Kita cek dulu. Lagi dicas, berarti habis Dicek tadi. dulu. Oke, kok forster empat ini Tuh, empat bakat. ping-ping. Masih Ini putus-putus apa tadi? kah? Perkenalan, nama? Iya. Masih putus-putus kah? Enggak, udah Udah enggak. aman? Udah, Mbak. Aman, oke. Iya, udah. Silakan Udah aman, udah Udah aman. aman. untuk Mas Ahmad nama, terus kesibukannya sekarang apa, terus background pendidikannya apa, sama tolong ceritain satu hal yang paling dikagumi dari Mbak Lala. Silakan, Mas. Langsung ketawa-ketawa nih ya. Pertanyaan pertama udah seru. Oke, ya Iya. nama saya Ahmad Rodli. Kesibukan sekarang part-time di restoran ramen halal dan di guest house sebagai cleaning. Terus pertanyaan selanjutnya tentang apa yang menarik dari Lala. Satu kata ya? Ya, satu Hmm, satu kualitas gitu ya. pas. Terlalu banyak atau apa nih? eh yang pasti dia selalu semangat kalau misalnya ngajar cita-cita dia sih. Ya. Dan walaupun memang banyak keluhan, tapi dia selalu mau untuk terus berusaha dan menyelesaikan apa yang dia udah komitmen gitu sih. Kalau menurut Menyelesai saya ya, menyelesaikan ya Mas ya. Kata kuncinya ya menyelesaikan hmm, komitmennya gitu ya. menyelesaikan. Oke. Boleh tanya nggak Mas untuk di part time ini sekarang di restoran ramen sama guest house itu posisinya sebagai Ya, kalau di ramen itu ya posisi sebagai part-timer biasa kayak jadi staff atau jadi kru biasa yang biasanya nanti Tugasnya ngapain? tugasnya Job desk-nya. karena di restoran ramen itu tugasnya banyak ya, tapi sekarang lebih sering ditaruh di hall sebagai orang yang bawa makanan sama yang hmm, ngomong aneh gimana ya, Mm-mm. mempersilahkan tamu Guide. untuk masuk ke dalam. Guide lah. Pesannya apa, nah terus welcoming gitu ya. Iya. welcoming ya, welcoming, Untuk di guest house tadi jadi cleaning ya. cleaning. Nah itu nggak usah ditanya lebih lanjut udah jelas. Ya ya ya. Pertanyaannya enjoy nggak Mas? Hmm, to be honest, tadi kan sebenarnya saya tuh nggak kerja di tempat yang sekarang. Dulunya Hmm, tuh hmm, ada tempat lagi restoran jual donburi, Nasi mhm, ayam. nasi ayam mhm, maksudnya. Nah, kalau sekarang nggak begitu enjoy, kayak biasa aja. Tapi dulu pas lagi masih di tempat sebelumnya itu enjoy banget. Terus kenapa sih alasan hmm, nggak begitu enjoy di tempat sekarang adalah karena saya melihat bahwa saya tuh suka membuat hmm, 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 sesuatu yang nyata. hmm, Kayak hmm. dulu dulu di tempat yang sebelumnya, di tempat nasi ayam itu saya masak. Dan Oh masak itu iya, kan menghasilkan sesuatu, ya di ya mana ya betul. sesuatu itu ya di posisi kepercayaan untuk masak.
Iya, menyajikan iya. makanan untuk tamu, Mm-mm, mm-mm. dan itu membuat apa ya, merasa saya Iya, fulfill gitu. iya, Nah, tapi iya, kalau iya, misalnya iya. di tempat sekarang hanya nganterin makanan itu agak kurang fulfilling gitu buat hati saya sih. Mm-mm, betul, 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 betul. Oke. Tapi nggak bisa tuh dilanjutin di yang restoran Donburi itu, Mas. Tutup, Oh ya, Bosen. sedih banget ya. tutup. Ya, 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 baiklah. Oke, kalau gitu. Terima Oh, kasih Mas Ahmad untuk perkenalannya. Nah, sekarang giliran Mbak Lala. Silakan pertanyaannya sama Mbak. Nama mm-mm. tadi usianya seumuran ya? Iya Usia, seumuran. Mm. terus tuh anaknya cewek cowok, usianya berapa, terus kesibukan sekarang apa, sama satu hal yang paling dikagumi dari Mas Ahmad. Silakan Mbak Lala. Ya, perkenalan ya sekarang. Mungkin saya sebelumnya kan udah cerita juga kan ke Mbak ya kalau saya lagi lanjut dari S2 ini ke S3 dan sudah masuk semester pertama akhir ya. Di fakultas di Graduate School Economics jurusannya kalau dulu dari manajemen bisnis sekarang lebih ke rural sosiologi, pembahasan diskusinya Mm-mm. yang berkaitan dengan masyarakat dan pedesaan sama policy sih lebih Mm. tepatnya seperti itu. Kesibukannya sebenarnya sih lagi mencoba untuk fokus untuk riset ya Mbak. Tapi memang tantangannya banyak sih karena satu saya ngurusin anak baru aja setahun laki-laki. Mm-mm. Meskipun dia Mm. sehari-harinya juga setengah hari di daycare, tapi memang Mm. selama beberapa bulan ini saya tuh fokus untuk menuhin kebutuhan dia dalam artian harus kejar target pumping kan. Kalau Mm. saya mau usahain dia survival ASI itu Ya, satu. ya. Ya kesibukannya jadi banyak kesita Mm. untuk itu dan lagi berusaha fokus antara itu dan lagi kepikiran untuk cari part time juga gitu. Selama ini kan barengan sama suami sama mm, Mas Ahmad ini. Jadi hal yang saya kagumi dari beliau ini adalah em, orangnya sabar sih menghadapi saya. Ke pojok nggak ada kok. Masa nggak ada kayak gitu. Iya, ya Sabar. seperti gitu. Ya, Terus. ya setidaknya mungkin bisa mengimbangi saya begitu. Hmm. Kalau saya udah nggak sabar handle anak misalnya gitu kan, karena memang padahal lagi di masa ujian, ujian dalam pengasuhan dan Ya. ya stage untuk ngasih makan tuh lagi tantangan buat kita berdua itu sih. Jadi saling backup dan saya ngerasa terbantu karena ada peran dari apa ya, suami saya mau diandalkan gitu kan. Mau kalau saya mintain tolong gitu. Meski harus saya minta tolong, minta tolong, minta tolong gitu. Jadi dianggap sebagai partner dalam parenting gitu ya, Mbak Lala Iya, ya. iya, iya Alhamdulillah ya. betul. Ya, Alhamdulillah alhamdulillah. dia mau menjadi partner di situ gitu ya. Mm, mm, Oke, mm. alhamdulillah. Siap. Terima kasih ceritanya, Mbak Lala, Mas Mm, Ahmad. Kurang lebih nanti bisa tergambarkan ya di mm, mm. bakat-bakatnya. Sebelum itu pasti udah baca-baca dulu ya tadi Iya, ya sebelumnya ya masing-masing iya, ya. iya, iya. Udah Oh, sempat ngeh juga ya. Mbak, Gimana? iya, iya. Ini tadi baru baru kemarin kemarin sempat nanya yang Mhm. talent card. Aku Mhm. sih aman ya Mbak. Aku udah Mhm. cek aman. Kemarin yang juga dia bilang aman aman lah. Tadi tuh barusan bilang aku nggak bisa dibuka. Dan kartu nggak bisa dibuka email sama ketika masukin email sama passwordnya nggak ada. Tapi ketika Oh, masukin email sama password Lala bisa. Email saya nggak Email terbaca. sama tanggal lahir. oh, tapi waktu pertama kali assessment pakai email masing-masing. Email masing-masing. Oh, Masing-masing. iya ya. Tapi bisa kebuka akhirnya yang punya Mas Ahmad. Punya Lala doang. Oh, Saya coba nggak tahu nanti sih nanti kenapa. aku share lagi ya yang punya Mas Ahmad ya. Boleh boleh Mbak Siapa nanti tahu aja. aku Ah, ah. juga salah. Kok pas Oke. jangan-jangan ya. Tapi udah berarti udah ini ya. Udah baca hasil masing-masing dan rasanya emang bener kayak gitu nggak sih, Mas? Mbak relate Betul, nggak? 100%. Iya, iya, iya. Oh gitu. Alhamdulillah. Oke, nah ini aku mau cerita sedikit tentang talent mapping. Jadi talent mapping ini tuh kalau misalnya apa ya klien-klien saya bilang tuh kok bisa apa ya kayak
dukun gitu kali ya, Malala Mas Ahmad itu jadi kayak tahu kita banget sih gitu kan. Nah padahal itu cuman cerminan gitu ya, karena kan yang ngerjain assessment itu kan kita ya gitu, jadi ini tuh hanya sebagai assessment aja sebenarnya gitu. Nah dalam konteksnya pernikahan, Hmm. aku pengen mungkin sedikit ngasih catatan di sini. Bentar, nah ini kelihatan nggak ya? Kelihatan, Itu kelihatan. kan Mungkin. Kelihatan nggak sih? bukan responsibility kan Oh iya, bola. iya, 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 iya. Komitmen. Iya. Sekarang Sebentar, aku sambil nyatet juga Mbak. Mungkin ya nggak close kelupaan. boleh. Boleh, Aku juga boleh. ikutan nyatet. Masya Allah, ih seneng deh. Dua-duanya, dua-duanya tuh learner soalnya kan, yang samanya ya. Jadi emang suka belajar. Dua-duanya learner. Ya. Iya. Mas Ahmad ada rencana sekolah ini nggak sih nyari sekolah? Apa, mungkin lanjutin juga mumpung di sana? Ada nggak niat itu? Lanjutin, lanjutin tapi nggak ada yang tembus. Jadi kayak saya menyerah saja tidak usah. Jangan atuh. Tapi ada niatan karena suka ini ya belajar ya, learnernya kuat banget gitu. Karena pada gejala S2 dulu ya. Dan sudah dari S1 sampai S2 itu Mhm, eh, eh, Nala nyari saya itu sebagai teman diskusi untuk misalnya ngembangin ide dia, mau nulis mhm, paper atau mhm, mau nulis tesis atau mhm, skripsi. Jadi mhm. ya memang dia dulu saya lebih suka untuk mendorong orang itu untuk lebih maju gitu loh, Mbak. Iya, tapi Hmm. kodarullah ya emang belum sampai sekarang Sekarang belum. belum. Iya, makanya lagi di Ya, tahap ya, yang ya, ya, mungkin ya. ada maksud lain dari Allah gitu. Jadi kita lagi Mm. mencoba bersabar sama sambil Iya, ikhtiar sih Mbak iya, iya, gitu. iya. Pasti ada saat terbaik ya waktunya Mm-mm. gitu. Ha, ha. Oke, jadi ini dalam istilah marketing mungkin Mas Ahmad dan Mbak Lala juga jauh lebih paham ya. Kalau oh Mm, marketing sih di istilah manajemen ada istilahnya itu mm-mm, tes ini kan. Kelihatan nggak sih Mbak? mm. Mas, ini yang aku ketik di atas ini di Oh, kiri atas. oh, Kelihatan? ya, kelihatan, 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 kelihatan. Aku zoom lagi deh. Nah, ini ya Aman, aman, kelihatan. aman. Aku pakai Aman. laptop Mbak, jadi bisa di Oh, zoom kok. oke, oke, oke. Mm-mm, aman, aman. Nah, jadi T-nya ini talents kan. Mm, Talents. Oh, gini sih. Bentar. mm, Talents. Nah, si A-nya ini attitude. Si S-nya ini skill. Si K-nya ini knowledge. Tuh. Ini sebenarnya istilah manajemen, Mbak. Cuman ketika aku pakai di pernikahan juga ternyata relate ya, karena kan sebenarnya pernikahan itu kan bentuk manajemen. manajemen yang Betul. paling apa ya, yang paling kompleks kali ya. Kalau di manajemen Wah, Iya, perusahaan kan kita betul. nggak pakai emosi ya, nggak pakai perasaan ya. Kalau di sini kan luar biasa Mm, segala macem ya, campur betul, betul. aduk. Masya Allah. Nah, kira-kira gini. Jadi kalau talents ini kan kita bisa sebut dia given ya, fitrah Mm, ya. Memang Allah menginstal si Fitra ini ke Mas Ahmad dan Mbak Lala tuh sebagai tools untuk menghadapi ujian kehidupan di dunia ya. mm, Untuk menjalankan peran sebagai khalifahnya Allah tuh ini loh toolsnya gitu ya. Kalau petani mah dikasihnya cangkul, nah ini cangkulnya gitu kan. Nah, mm. kalau attitude, skill, sama knowledge ini learn alias bisa Bisa pelajari dipelajari. gitu, dan Mm, dia ada spektrumnya alias ada yang baik ada yang buruk gitu ya, ada mm, skornya gitu kan. Sedangkan mm, kalau bakat ya memang begitu gitu kan. Nah bakat itu eh eh, tugasnya adalah kita untuk mencari tahu kan talents kita itu apa gitu. Nah mm, mm, suami kayak gimana, istri gimana, jadi kita saling tahu kelemahan masing-masing, kekuatan masing-masing, di mana kita bersinergi atau gimana potensi konfliknya gitu kan ya Mas Mbak. Sedangkan betul, kalau betul. attitude, skill, knowledge itu beda lagi. Nah, ini bisa di treatment gitu. Bisa di treatment, terus dia bisa growth gitu ya, bisa berkembang dan bisa di healing. Kalau misalnya nanti ada Sip. trauma atau apa tuh. Nah, di Mm, sini nih di ASK ini kalau putus-putus nanti kabarin aja ya Mas ya Mbak ya. Nah, mm, terus mm, mm, kalau talent tadi mm, itu kan fitrah kita, terus attitude itu kan kayak belief system kita, mindset kita, kayak kita tuh orangnya tanggung jawab nggak sih gitu ya. Atau misalnya nih kalau dalam hubungan aku contohin mm, sesuatu yang ekstrim banget, kayak attitude tuh misalnya kayak kita tuh orangnya manipulatif nggak sih gitu. Paham nggak sih Mas mm, Mbak? Jadi mm, talentsnya mau sebagus apapun, kalau ternyata orangnya punya kepribadiannya buruk gitu ya. Nah, si talents mm, ini tuh bisa bisa kebawanya tuh ke situ gitu.
nggak jadi Hmm. bersinar di fitrahnya, tapi mungkin dia bersinarnya tuh bekerjanya tuh di bawah bayang-bayang si kepribadian yang buruk ini gitu. Atau ketika Hmm. kita punya trauma juga bukan di fitrah tapi di bayang-bayang trauma gitu. Jadi Hmm. attitude ini penting banget ya. Dan attitude ini bisa di treatmentnya mungkin melalui kayak psikolog gitu loh Mbak Hmm. ya, ke Hmm. psikiater ya Iya. Mas ya. Intinya tuh Hmm. kayak kejiwaan kita lah gitu. Nah, skill rumah tangga apa sih? Kayak skill komunikasi, skill manajemen konflik gitu ya, skill apa Hmm. dan segala macem gitu ya, parenting dan lain sebagainya. Artinya bisa juga dipelajari ya, gitu. Hmm. Nah, yang terakhir knowledge itu kayak fikih pernikahan gitu kan, Hmm. kewajiban istri, kewajiban suami, hak istri, hak suami. Nah, ini juga bisa dipelajari gitu. Nah, jadi yang kita harapkan bareng-bareng dari malam ini kita tuh sekarang fokus di sini ya di talentsnya kita apa namanya mengenal kekuatan dan kelemahan, potensi sinergi dan potensi konfliknya. Nah, ketika Mas dan Mbak udah tahu, kemudian ada yang mau ditreatment nih Mbak, Mas. Hmm. Nah, berarti ini bagian SK-nya gitu ya. Hmm. Jadi mungkin Hmm. nanti mau Mbak sama Mas akhirnya ya udah kayaknya kita harus butuh nih kita belajar cara komunikasi efektif gitu ya, atau cara manajemen waktu. Nah, itu Hmm. nanti mangga silahkan gitu untuk kedepannya. Hmm. Tapi mudah-mudahan di malam ini tuh jadi eh, pembukanya gitu ya. Ternyata ini loh kita tuh kayaknya ada miss di sini kayak gitu. Hmm. Dan gimana kedepannya bisa diperbaiki gitu. Nah, kita mulai. Bismillah di kesamaan bakat kuat kita. Nah, ini yang punya Mas Ahmad. Nah, ini yang aku kasih warna di stabiloin merah ini artinya 7 teratas. Jadi 7 teratas ini bakat yang sangat dominan, Mas, Mbak, gitu. Hmm. Bakat Hmm. itu Hmm. apa sih? Nih kayak aku miss juga ya. Bakat itu adalah pola kita berpikir, merasa, dan bertindak yang berulang-ulang, natural, dan pasti produktif gitu. Jadi secara Hmm. alami ini tuh fitrah kita yang pasti produktif baik gitu sifatnya. Nah, 1 sampai 7 ini bakat yang dominan banget, sedangkan 8 sampai 14 itu adalah bakat kuat gitu, yang pendukung bakat 1 sampai 7. Nah, yang aku stabiloin merah ini artinya dua-duanya di 7 teratas. Mas, jadi Mas Ahmad punya learner, Hmm. Mbak Lala juga punya learner. Jadi dua-duanya tuh Hmm. seorang pembelajar sejati gitu, suka banget belajar dan belajarnya tuh nggak yang nyomot kelas ini, cuman nyomot workshop apa kayak webinar ini, tapi harus terstruktur gitu. Senangnya yang terstruktur gitu. Ada gurunya, ada kurikulumnya, ada assignmentnya gitu ya. Ada tesnya segala macam tuh seneng banget kayak gitu. Semangat banget. Nah, kemudian yang warna oranye ini adalah yang masnya atau mbaknya ada di 7 teratas atau yang satu lagi di 7 bawahnya gitu ya. Jadi saling ada yang kuat, ada yang dominan gitu. Yang pertama dua-duanya punya analitikal. Nah, Mas Ahmad Hmm. nomor 1, sedangkan Mbak Lala nomor 13 gitu. Analytical ini apa sih? Orang-orang dengan analytical ini sangat butuh data, bukti, fakta gitu ya. Nggak suka katanya-katanya dan sangat suka mempertanyakan segala sesuatu, menganalisis segala sesuatu gitu. Jadi kerjaannya tuh bertanya-tanya ya, kenapa sih gini, kenapa sih begitu Hmm. gitu. Rasanya gitu nggak sih Mbak Lala sama Iya. Mas? Iya, 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 Dua-duanya begitu ya gitu. iya, Apalagi Mas Ahmad kan analitikalnya nomor 1 ya, pasti kerasa banget ya, selalu bertanya-tanya, mencari fakta data, terus kalau nerima informasi itu kayak nggak cukup katanya-katanya tapi harus mana faktanya gitu ya. iya, iya. Lebih kritikal sih Mbak, bener. Ah ya, Untuk data-data kritikal yang banget, kayak gitu ya. Betul, betul. betul sekali. Terus yang kedua, connectedness-nya juga sama. Mas Ahmad nomor 2, sedangkan Mbak Lala tuh nomor 10. Connectedness ini bikin kita jadi lebih legowo menerima takdir Allah, karena kita yakin bahwa segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya gitu. Nggak ada sesuatu kejadian yang random atau kebetulan, tapi semua itu pasti sudah ada takdirnya kayak gitu gitu. Ada maksud Allah di situ gitu. Sehingga Hmm. connectedness ini bikin kita jadi
lebih berserah gitu, lebih legowo kayak gitu orangnya kayak gitu. Hmm. Nah, tapi kalau dalam bayang-bayangan trauma nih hati-hati nih Mas, Mbak. Konektivitas ini bisa bikin kita jadi kayak ada em, hambatan gitu ya. Kita tuh lebih mikirnya tuh gini, ah udahlah kayaknya ini kali atau mungkin tadi kali ya yang Mas Ahmad bilang tadi tuh kayaknya udahlah kayaknya udah bukan inilah udah aku mau nyerah aja. Nah jadi kayak spiritual bypassing gitu loh kayaknya Allah tuh nggak ridho kali ya kayaknya Allah tuh Aku tuh keputus ya udah nyambung lagi ya. udah. Ya, jadi udahlah aku nggak usah Hmm, berusaha ya. lagi lah. Kayaknya emang udah takdir aku kayak gini deh. Nah, Hmm. kayak gitu. Kira-kira kalau shadow Hmm. talentsnya kira-kira kayak gitu. Nah, yang lebih sering dirasain yang mana gitu ya. Terus dua-duanya punya input Sering. Kedua. yang langsung ya to the point. Terus dua-duanya punya Ah, input, Mas, Mbak. Iya. Mas 9, Mbak Lala nomor 3 ini sih sebenarnya bikin hubungan jadi seru karena ya. dua-duanya suka mencoba hal baru, suka ngumpulin hal-hal yang baru unik gitu ya, suka nyoba, Hmm. suka pergi ke tempat-tempat baru, kayak cuman lihat-lihat aja tuh seneng banget gitu, Iya. mengumpulkan pengalaman, traveling gitu, atau Hmm. mungkin ada sesuatu yang dikoleksi mungkin, nah itu bawaan input juga. Kok langsung ketawa? Ayo, apa yo? Iya bener. Ada. 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 Terus Ada. suka ngirim link gitu. Jadi WhatsAppnya antara Mas Selo kayak ini baca ini deh, coba deh. Yang ini deh, link-linknya terus-terusan di share Itu itu saya yang banyak, Mbak. Banyak gitu. banget. Saya banyak banget. Oke. Atau Lagi atau HP-nya penuh dengan screenshot quotes-quotes, tips-tips, resep MPASI gitu ya. Tapi Saya nggak tahu itu deh di kapan ya bookmark. direncanakan, kapan Iya, dipraktekannya bookmarknya nggak tahu. banyak. Ya betul, Iya. bookmarknya banyak. Itu khas banget input kayak gitu. Terus Mas Hmm. sama Mbak juga punya fokusnya dua-duanya 10 sama 9. Artinya dua-duanya tuh tahan lama untuk mengerjakan satu hal dalam jangka waktu yang panjang. Nggak gampang pindah-pindah gitu dari A ke B ke C gitu. Tapi kalau A belum selesai udah A dulu aja. Kayak gitu kira-kira itu fokus. Sama yang terakhir yang sama juga ada relator di sini. Nah, ini relator, ada relator juga. Artinya Mas sama Mbak tuh bener-bener keluarga itu bernilai gitu ya. Terus seneng banget berteman, seneng banget bersahabat gitu. Membangun relasi itu cenderung cukup mudah karena ada Hmm. relatornya. Kayak gitu. Hmm. Kerasanya gitu ya, Mas sama Mbak. Kayak gitu. Nah, Iya. aku mau bahas yang lain juga yang punya Mas Ahmad nih ya. Misalnya ada disiplin. Mas Ahmad tuh berarti senang SOP ya, senang sesuatu yang teratur, terjadwal gitu ya. Rutinitas kayak punya gitu rutinitas. disiplin. Betul, Mas? Ya punya rutinitas. Betul, punya rutinitas. Jadi kayaknya kalau sesuatu di luar dari rutinitas mungkin jadi chaos gitu ya. Kayak cranky Iya. gitu ya. Mm-mm. Nah, Terus Banget achiever. tuh. Seneng banget punya to-do list. Jadi kayaknya kalau buat Mas Ahmad ngecek list to-do list tuh kayaknya seneng banget, puas banget ya. Jadi harus banyak yang dikerjakan setiap hari gitu menurut Mas Ahmad tuh. Jadi kayak hari ini aku banyak to-do listnya tuh semakin banyak semakin seneng gitu. Achiever iya. ini bisa dibilang juga orangnya tuh nggak bisa diem Mas, karena harus menurut dia tuh harus banyak gitu yang aku kerjain gitu ya supaya hari aku tuh merasa lebih bermakna, bernilai gitu. Ah, Iya, betul sih. Betul. Betul. Ditambah lagi significance. Significance ini yang bikin Mas tuh lebih fulfill kerja di Donburi gitu. Karena Mas ngerasa meaningful banget ya menciptakan sesuatu gitu kan. Bermakna banget gitu. Jadi buat orang significance tinggi itu penting banget untuk merasa bermanfaat buat orang lain, ngasih impact yang besar gitu. Nah, Mas mungkin kalau yang aku lihat dari cerita Mas tadi yang aku dengar, si significance ini tuh selama ini kayaknya tangkinya kosong ya Mas ya, belum terisi gitu. mana aja signifikan dan Significance. Significance-nya, significance ini iya kan pengen kosong. pengen sesuatu yang benar-benar ngelakuin sesuatu yang besar ya, dampaknya Iya. besar, bermakna buat banyak orang. eh
jadi tervalidasi juga. Nah, buat Mbak Lala, karena orang significance Mm-mm. itu senang banget validasi, boleh kalau melakukan sesuatu tuh dipuji gitu ya, diapresiasi tuh seneng banget gitu. Buat Oh, Mas Betul. Ahmad. Walaupun kayaknya dia gengsi, tapi itu dia butuh banget gitu. Bener oke. seriusan. Kayak gitu. Sama nomor tujuhnya restoratif, Mas. Ini menarik banget karena orang restoratif tinggi itu berarti dia senang banget problem solving. Dia senang banget menyelesaikan masalah. Sehingga ketika Mas kerja part time, tapi Mas nggak nyelesain masalah gitu ya, nggak ada masalah yang Mas selesain, rasanya bosen. Rasanya kok Hmm. kayak datar banget sih aku kerja gitu ya. Makanya mungkin itu yang menyebabkan tangkinya tuh nggak terisi nih. Dan kita tahu sendiri ya, kalau tangki diri kita nggak terisi tuh bisa merembet kemana-mana, bener nggak sih Mas Ahmad, Mbak Lala ya? Betul. Jadi nggak Betul. semangat, jadi kayak ada aja alasan buat segala macem gitu ya. Nah, hal-hal negatif yang lainnya. Terus competition, ternyata Mas Ahmad juga punya competition. Artinya senang banget berkompetisi dengan orang lain gitu. Agak menang dan kalah juga nih gitu. Jadi kayaknya kalau kalah dari sesuatu tuh agak-agak melukai gitu ya. Oh. Kayak gitu. Kerasanya gitu nggak Mas? Hmm. Kayak Iya. gitu. Iya. Terus konsistensi, konsistensi juga suka SOP, Mas Mbak. Nah, mungkin Hmm. karena suami aku juga konsistensi ya, jadi beliau itu Hmm. agak nggak suka tuh kalau berantakan, kalau ada sesuatu yang nggak ditaruh di tempatnya, itu kan buat kita apa sih gitu ya? Nggak apa-apa tuh gitu. Cuman kalau buat beliau tuh ganggu banget gitu. Nah, itu orang konsistensi kayak gitu. Nah, mungkin masnya Ada. juga kayak gitu ya, agak apa kayak ada sesuatu yang di apa ditaruh nggak di tempatnya ya, atau misalnya di luar SOP tuh keganggu gitu nggak sih? Tentang apa? Kalau kamu habis makan kagak taruh di tempat cuci pintu. Enggak, Nah, itu tapi bisa perang dunia tapi nggak? saya Itu yang lebih bawel sebenarnya saya Mbak, makanya Iya. bingung juga. Apa aku diem? Nggak ngomong. Yang oh lebih gitu. banyak. Lihat itu ada bagian relator. Relator itu Iya. menjaga relasi. Makanya aku diem. Karena sebenarnya mengganggu. Oh gitu. Masuk akal nih aku kenapa diem. Bisa jadi bom waktu, hati-hati ya. Ah itu benar. Nah, udah berarti Mbak Lala udah mulai paham nih. Oh, ternyata dia tuh harus ini nih teraturnya tuh bener-bener emang dia butuh itu. Dia butuh itu Mbak, bukan dia sebenarnya rese cari-cari kesalahan, tapi oh ternyata dia butuh itu ya, gitu, kerapihan, ketertiban kayak gitu. Terus arranger dia bisa mengatur sumber daya gitu, bisa sumber daya manusia, keuangan, bahan makanan gitu. Nah, kalau Mas Ahmad nih kayaknya lebih jago nih mengatur supaya si sumber daya ini tuh bisa apa namanya cukup gitu sampai waktu yang ditentukan. Dan maximizer, orangnya perfeksionis juga ya. Jadi nggak cukup bagus tapi harus bagus banget kayak gitu. Nah, orang maximizer ini juga bisa jadi melihat hal seperti itu di pasangannya. Jadi kayaknya kok jadi banyak memberikan apa ya masukan gitu. Mbak Lala kayaknya ada yang bisa ditingkatin lagi deh gitu gini gini gini. Nah, sedangkan mungkin kayak Mbak Lala karena nggak ada maximizer, mungkin agak nggak relate. Kenapa sih kan udah gini aja cukup gitu ya. Tapi buat Mas Ahmad kayaknya masih ada lagi deh yang harus bisa diperbaiki kayak gitu. Tapi jadi bagus Mbak ketika Mbak nanti kalau misalnya bikin-bikin tulisan gitu, Mas Ahmad itu bisa menjadi editor yang sangat baik karena punya maximizer, analytical, learner, gitu, significance, restoratif, input. Nah, itu benar-benar ngebantu banget insya Allah nanti gitu ya. Atau selama ini juga udah ngebantu banget ya Mbak dari hal itunya. Biasanya memang minta tolong dibaca ada Hmm, tulisan. jadi editor gitu ya, ini banget pasti Hmm. seneng banget kayak gitu. Nah, sedangkan Mbak Lala itu punya responsibility Mbak. Nah, ini nih yang tadi Mas tuh sebut sebagai apa? Semangat dalam mengejar cita-cita dan selalu menyelesaikan komitmennya. Nah, orang responsibility itu harus selesai gitu. Harus sampai tuntas, harus selesai. Amanah adalah janji, betul ya Mbak Lala ya. Apalagi ini Iya. anak gitu ya, harus harus Hmm. full ASI juga. Padahal tuh sebenarnya ada loh pilihan buat seperti ibu-ibu lain, misalnya kan emang sibuk. Oh ya udah aja lah nggak apa-apa,
dicampur sufor gitu ya misalnya. Cuman karena Mbak Lala responsibility-nya nomor satu, Nggak bisa. iya pokoknya aku harus tanggung Iya, jawab nih gitu kan. nggak MPASI, tenang mbak rasanya. MPASI juga harus organik nih gitu kan. Harus bikin Iya. sendiri nih, harus homemade gitu. Nah, sehingga tapi, nah ini Mbak, aku mau share juga dalam bayang-bayang trauma, justru responsibility ini bikin Mbak jadi capek banget karena merasa semua hal ada tanggung jawabnya Mbak Lala gitu. Enggak. Itu beban aja Nggak dibagi. bisa, nggak bisa. Nggak Ngeri bisa kalau itu. nggak bisa minta tolong karena merasa ngapain minta tolong kan anak tuh kan tanggung jawab aku gitu kan. Nggak bisa. Kalau nyusu iya, kalau nyusu nggak bisa Iya nih. Jadi ya, betul. tapi ada responsibility yang bisa dikasih ke orang kan. Lanjut. Maaf. Nah, dari responnya Mas Ahmad, aku mau bertanya. Jadi selama ini sebenarnya benar nggak sih Mas Ahmad tuh rasanya pengen bantuin, tapi mungkin Mbak Lalanya bilang, udah deh nggak apa-apa aku aja. Ada kayak gitu nggak sih? Dia kadang terlalu keras pada hal-hal yang dia ngerasa dia dia memang harus mengerjakan itu, tapi sebenarnya itu bisa dibagi bebannya ke Yes. suaminya gitu loh. Iya. Tapi dia nggak mau ngomong. Mm-mm. Ya, Dan ya, jadinya ya. nanti dia tiba-tiba diem sendiri, terus nanti nangis sendiri, terus nanti nyalahin diri sendiri. Kok aku nggak bisa ngelakuin itu? Padahal sebenarnya ada hal yang kalau dia tahu, oh ini ternyata dari hal tersebut ada sih sebagian yang bisa dilakukan oleh suaminya atau temennya. Tapi Betul. nggak Lala nggak ngomong. Masya Allah, betul betul Mas. Jadi Mbak Lala betul yang tadi Mas bilang. Jadi responsibility ini memang membuat kita pengen banget menuntaskan sesuatu ya. Tapi lagi-lagi yang namanya talents itu kan fitrah dari Allah ya. Maka ketika Hmm. Mbak Lala merasa responsibility ini justru menjadi beban buat Mbak ya, gitu. Harus dicek lagi nih kira-kira ini kayaknya ke hijack trauma atau apa ya gitu. Karena kok jadi kontraproduktif ya buat hidup aku gitu. Jadi bikin nggak berani bilang minta tolong, nggak berani untuk mendelegasikan gitu ya. Karena takut membebani orang lain gitu. Dan rasanya semua harus diambil beban itu sama Mbak gitu. Nah, itu kebanyakan ibu-ibu rumah tangga yang punya responsibility tinggi itu terus punya trauma juga, biasanya keluarnya kayak gitu Mbak. Jadi capek banget luar biasa dan ketika anak atau suaminya mengalami sesuatu bahkan di luar kendalinya, itu tuh menurut dia kayaknya salah aku deh. Gitu. Jadi suka nyalahin diri, ya nggak sih? Hmm. Nah gitu. Tapi itu bukan ranah talent mapping, ranahnya yang tadi ya Mbak ya, yang attitude, skill sama knowledge. Nanti boleh habis ini Mbak eksplorasi lagi ya, kira-kira di eksplorasi lagi. Terus futuristik. Nah, kalau futuristik yang nomor dua gini, wah luar biasa banget nih, bisa dibilang kayak cenayang, karena bisa meramalkan masa depan begitu tepat gitu ya. Kadang-kadang masa sih gitu kan kata Mas Ahmad tuh. Tapi benar ternyata kejadian gitu. Nah, futuristik ini bisa digunakan nih dalam rumah tangga bisa jadi bikin visi bersama gitu ya. Bikin tujuan jangka pendek, jangka panjang gitu. Percayakanlah pada Mbak Lala kayak gitu kira-kira. Karena beliau bisa melihat dengan sangat Oh, jelas ke makasih. depannya, punya instingnya bagus gitu. Gitu luar biasa. Terus developer Mhm. orangnya suka ini ya Mbak, sabar ya. Sabar dalam membimbing orang lain untuk bertumbuh gitu. Anak, suami gitu. Menemani bertumbuhnya suami dan anak gitu. Eh, tapi lagi-lagi Mbak, aku takutnya ya, developer ini justru menjadikan Mbak tuh jadi kayak punya self kritik yang keras gitu. Jadi mengkritik diri sendiri secara keras. Ada nggak rasanya kayak gitu? Kayaknya kurang aja nggak ada progres. Padahal kan diri kita berprogres ya setiap saat gitu. Tapi kayaknya aku tuh gitu-gitu aja ya gitu. Kayaknya payah banget ya gitu. Suka ngerasa Hmm, gitu sih kadang nah, ya. ya itu juga developer Mm-mm. dalam shadow talents yang tadi aku ceritain ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya talents ini unik banget, Mbak, Mas. Ketika jiwa kita baik ya, dia akan bersinar tuh, jadi produktif. Tapi ketika jiwa kita gelap, entah itu karena trauma, entah itu karena segala macam ya, stres atau dalam keadaan apapun itu yang membuat kita jadi tertekan, si talents ini justru jadi kontraproduktif gitu. Tapi solusinya apa? Solusinya talents yang sama, tapi kita upayakan supaya dia tuh kembali ke jalannya gitu. Mm. Intellection, Mbak, suka ngelamun, suka berpikir sendirian, suka filosofis, ngobrolin filosofis yang dalam gitu ya. Yang kata Dibahas.
Mas Ahmad tuh ngapain sih sampai segitunya banget, dalam banget. Tapi kalau Mbak Lala tuh sedalam itu loh kalau yang dipikirin intellection tuh. Hmm, Kadang-kadang suka bikin overthinking juga karena kayak spiraling gitu loh, mikirnya dari sini ke sini 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 sendiri gitu. iya sih. Iya, iya. Iya. Kayak nggak kelar. Tapi justru kalau misalnya lagi kuliah, lagi S3 itu, intellection ini justru bisa bantu banget ya ketika melakukan research gitu, karena begitu Hmm, mendalam. Gampang. Deliberatif juga unik. Deliberatif itu bikin Mbak jadi hati-hati, Betul. bikin Mbak bisa melihat 1001 resiko sebelum memutuskan sesuatu, Mbak. Gitu, hmm. benar, Mbak. Tapi Iya, kadang-kadang juga bikin Mbak tuh kalau memutuskan sesuatu jadi lebih lama karena kan harus. memang. Iya, memang lama. Belakangan banyak Jadi gini, pertimbangannya kalau gitu. Mas Ahmad bilang, "Ah, kita makan apa hari ini?" Wah, bisa lama banget karena A, resikonya apa? B, resikonya apa? C, resikonya apa gitu ya. Kadang-kadang suka kayak gitu kalau orang deliberatif. Bener nggak? Ya, pada akhirnya nanti suaminya sendiri yang nentuin. Jadi ini aja makan deh. Dia dia itu lagi memikirkan 1001 resiko loh, Mas Ahmad gitu. Jadi yang aku lihat di sini polanya gini, Mas, Mbak. Kalau Hmm, restoratif itu, kalau ada masalah saat itu juga pengen diselesain. Set, 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 gitu. Ya. Kalau deliberatif, tunggu dulu, aku berpikir dulu gitu. Konflik Oh, nggak tuh kira-kira impulsif. tuh? iya, Iya. kadang sih gitu sih Mbak. Makanya kayak, Ya aku impulsif mau ngelakuin sesuatu dia Yes. nahan dulu. Jangan dulu. Ah, karena Ya, ketika nggak dipikirin, ada risiko atau kayaknya nggak kayak gini. Kan kejadian ujung-ujungnya begitu. Suka sering banget kayak begitu. ya aku pengen mm-mm. cepat selesai sesuatu karena biar nggak ada kepikiran lagi deh cepat selesai aja. Ya, restoratif gitu Hmm. nggak mau banyak ini ya. Jadi kalau ada permasalahan pengen cepet disain gitu ya. Hmm. Gitu. Kalau deliberatif kebalikannya nih, bentar dulu nih, aku lihat-lihat dulu kayak gitu ya. Nah, Potensi masalah. iya, Oke. betul. Individualization, Mbak bisa ngelihat Hmm, keunikan setiap orang ya. Jadi kalau hmm, suami pengennya makannya gini nih, kalau si bayi makannya gini, kalau aku gini gitu ya. Beda-beda hmm, kebutuhan tuh bisa tahu gitu ya. Ya Konteks itu betul betul. bisa melihat dan belajar dari masa lalu, tapi kadang-kadang suka mungkin ada celetukan dari Mas Ahmad kayak, ya udahlah yang dulu mah kenapa sih dibahas-bahas gitu ya. Tapi bukan mau dibahas-bahas, tapi ternyata ya memang cara belajar itu ternyata dari masa lalu gitu. Kalau terjadi sesuatu, Mbak Lala tuh langsung berpikir, kira-kira di masa lalu pernah kejadian apa ya kayak gini ya, hmm, terus solusinya hmm, gimana ya? Waktu itu berhasil nggak ya gitu. Kalau berhasil, coba hmm, yuk kita cobain lagi. Kalau gagal, berarti jangan dicobain lagi. hmm, Itu kira-kira konteks. hmm, Yang terakhir ada ideation, berarti Mbak Lala tuh punya ide-ide yang out of the box gitu. hmm. Bener nggak Mbak? Dan kepalanya berarti suka penuh ya sama ide-ide. Banget sih, banget. Ya. Ya, tuh. Nah, dari sini kita mau bahas bakat yang saling melengkapi. Ini 1 sampai 14-nya Mas Ahmad, ini 21 sampai 34-nya Mbak Nabila. Berarti yang paling bawah Waduh. nih, lemah sama sangat lemah. Kalau ini dominan sama kuat. Nah, mari kita lihat. Yang pertama achiever yang tadi yang aku sebutin tadi ya. Jadi kalau buat Mas tuh setiap hari harus sibuk, setiap hari to-do list-nya harus banyak gitu. Sedangkan lihatlah Mbak Lala itu sangat santuy ya kan, sangat slow. Sebenarnya sih, sebenarnya buat Mbak Lala tuh nggak cukup checklist banyak kok gitu, nggak butuh checklist banyak. Justru kalau ada checklist banyak tuh kayak bikin stres. Wah, hari ini aku banyak banget nih checklistnya gitu ya, langsung jeng 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 gitu gitu, kira-kira kayak gitu bedanya. Terus Hmm, yang kedua signifikansinya tinggi banget kalau Mas Ahmad tuh suka nampil gitu ya, suka ada di atas panggung istilahnya. Kalau Mbak Lala tuh signifikansinya di bawah, artinya dia lebih suka di belakang layar, lebih suka nggak kelihatan gitu orangnya. Bener nggak Mbak Mas? iya, dulu tuh sebenarnya saya juga kayak gitu sih Mbak, kayak didorong untuk banyak di depan, tapi saya dan di lingkungan yang kompetitif juga Mm. achiever sempat. Tapi saya capek, capek banget. Jadi saya nyerah Ya berarti memang gitu. bukan ya, berarti bukan Iya. tempatnya di situ gitu. Heeh. Terus restoratif, nah ini tadi yang aku cerita restoratifnya ini tinggi banget. Sedangkan kalau Mbak Lala nomor 25 gitu. Jadi kalau ada masalah cenderung disimpan dulu gitu ya. Unek-uneknya cenderung disimpan juga gitu. Itu orang restoratif lemah. Di nanti-nanti gitu kalau ada masalah.
Competitionnya kalau Mas Kuat nomor 8, kalau Mbak Lala tuh kayaknya competitionnya tidak berkompetisi dengan orang lain gitu ya. Tiap orang punya tracknya masing-masing gitu. Terus Hmm. tuh maximizernya kuat. Kalau Mbak Lala juga maximizernya agak lemah. Jadi yang tadi aku Hmm. bilang, kalau Hmm. menurut Mas Ahmad tuh kayaknya masih ada deh yang harus diperbaiki. Tapi kalau buat Mbak Lala, kayaknya udah cukup deh. Kayak gitu. Hmm. Rasanya kayak gitu ya Mas ya Mbak. Hmm. Betul, betul. Nah, ini kebalikannya nih. Ah, Kalau Mbak Lala responsibility nomor satu, ternyata Mas Ahmad nomor 21 gitu. Hmm. Terus irresponsible. iya yang tadi ya, yang pengen tuntas gitu mengerjakan sesuatunya gitu. Kalau Mbak Lala futuristiknya nomor 2, oh iya aku belum bahas. Mungkin kadang-kadang Mbak Lala tuh kesel. Kenapa sih gitu kan? Kayak nggak tuntas atau apa gitu ya. Nah ternyata responsibility-nya tuh nomor 21 Mbak. Kayak gitu. Disemangatin aja, semangat. Semangat, semangat gitu. Cuci piring. Kok nggak kelar sih? Ini udah Kenapa? kelar. Ini udah. Iya, Lama kalau ya? kerjaan rumah nggak tuntas gitu Mbak. Jadi kayak saya kerja 2 kali rasanya. Udah minta Oh iya, iya, delegasi, iya. ini udah percaya delegasi. Terus ujung-ujungnya saya kerja 2 kali. Allah. Bahkan udah kelar. Oh gitu ya, Ternyata ya, ya. ya ketahuan ya sekarang ya. Nah, jadi kalau Iya. Masuk. berarti ya, 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 ya. Nah, terus Oh, futuristiknya nomor 2, sedangkan nah Mas Ahmad tuh astagfirullahaladzim. nomor 32. Makanya mungkin Mas Ahmad suka nggak relate dan nggak paham kalau Mbak Lala tuh terlalu jauh berpikirnya ke depan. Ngapain sih gitu? Ngapain sih? Ngapain sih kamu teh? Atau Jadi halu overthinking. halu banget sih kamu teh gitu. Nah sekarang tuh Mas Ahmad harus paham ternyata kalau Mbak Lala tuh nomor 2 loh, paling tinggi loh gitu. Memang orangnya kayak gitu Mas. Benar-benar beliau tuh visioner banget gitu ya Masya Allah ya. Beliau itu bisa melihat dunia di masa depan yang lebih baik gitu ya daripada hari ini dan dia tahu cara mencapai itu gimana gitu. Jadi percayakanlah kayak misalnya visi misi atau misalnya rencana-rencana ke depan ke Mbak Lala gitu ya. Udah apa Nah, masa depan? Udah mau ikut katanya. iya. Tapi Mas Ahmad tuh eh ininya ya, apa namanya? Pelaksananya ya. Jadi nanti tugasnya Mbak Lala itu yang apa bikin plan, sedangkan Mas Ahmad itu talentsnya itu mendukung untuk pelaksananya. Jadi yang melaksanakan segala cita-citanya itu, yang mengeksekusi gitu ya, itu adalah Mas Ahmad gitu, Masya Allah. Terus developernya nomor 4 sabar dalam mendidik gitu ya. Nah, kalau misalnya Mas Ahmad nomor 28, guys kok nggak kayak nggak sabaran gitu ya dalam prosesnya gitu. Kayak gitu kira-kira. Berarti kalau Mas Ahmad nomor 28, hindari tugas-tugas atau job yang mengharuskan Mas tuh mengajar seseorang gitu, mendelivery ilmu gitu. Pasti bakal stressful banget karena apa ya maksudnya si nomor 28 sampai 34 ini kan kalau dilakukan terus-menerus tuh bakal menguras energi ya gitu. Cuma kan Jadi bocah. nah Wah, ya betul bisa jadi bikin stressful gitu buat Mandinela. Mas Ahmad gitu kayak gitu. Hmm. Tapi tetap harus dikerjain ya untuk membantu. Terus Gas. intellection. Nah, Selection. intellection juga makanya tadi kan nggak relate ya. Kenapa sih kok ngobrolnya kayak deep banget padahal ini nomor Hmm. 27. Jadi Mbak Lala itu Hmm. kalau intellectionnya tinggi berarti dia tuh tiap hari butuh waktu me time, Mas, buat sendiri dengan pikirannya. Gitu. Ini itu waktunya dia me time kayak gitu. Dan Hmm. buat Mas mungkin nggak relate kenapa sih? Gitu kan harus butuh waktu sendiri merenung gitu ya. Kayak gitu. Nah, ternyata itu kebutuhannya beliau. Terus individualization yang tadi aku sebutin ya, bisa melihat Hmm. keunikan setiap orang. Tapi kalau buat Mas Ahmad kayaknya semua orang tuh sama deh gitu ya. Nggak bisa ngelihat keunikan itu kayak gitu. Dan yang terakhir ideation, kalau Mas Ahmad tuh ideation nomor 30 gitu. Jadi cenderung apa ya, kalau mau menghasilkan ide, kalau disuruh bikin ide baru gitu kayak agak sulit gitu ya Mas ya. Tapi kalau misalnya bikin sesuatu yang udah ada SOP-nya, misalnya Don Buri gitu kan udah tahu ya
resepnya segala macam, nggak disuruh bikin sesuatu yang wow gitu, yang bener-bener apa ya, baru gitu. Nah, itu Mas lebih bisa yang kayak gitu, ada SOP-nya, ada jadwalnya, rutinitas gitu. Tapi kalau dihadapkan dengan sesuatu yang mengharuskan Mas apa ya, memberikan ide baru gitu, nah itu agak sulit Hmm. kayak gitu. Nah, jadi kalau Mbak Lala juga berarti jangan jangan kesel kalau nanya ke Mas Ahmad. Coba dong kasih ide makan atau misalnya kayak kita traveling tapi ke sesuatu yang baru gitu ya. Nah, mungkin kalau susah gitu ya bilang sesuatu yang baru gitu, pengennya yang nyaman. Nah, itu mungkin dari situ asalnya. Nah, sekarang Hmm. ya, yang menarik kesamaan bakat lemahnya. Yang pertama nih ada apa ya? Yang hitam dulu ya. Aku kayaknya Hmm. harus mulai dari communication deh, karena dua-duanya hitam. Jelek ya. Jelek, Hmm. bukan jelek sih, lemah ya. Lemah. Artinya apa? Kan dua-duanya itu suka menganalisis sesuatu ya. Yang artinya di pikirannya Mas Ahmad sama Mbak Lala tuh punya asumsi loh, ya kan? Hmm. Mengasumsikan masing-masing. Mbak Lala tuh gini deh, Mas Ahmad tuh gini deh, di pikirannya gitu, spiraling terus, jadi nggak pernah keluar itu, tapi nggak pernah dikeluarin, kayak gitu. Dikeluarinnya pas kapan? Hmm. Biasanya ketika udah nggak tahan, ya kan? Udah jadi konflik, Hmm. jeleger gitu kan, Hmm. kayak gitu. Ini Hmm. communicationnya item ini artinya memang cukup sulit untuk mengungkapkan perasaan, gagasan, kebutuhan, keinginan Hmm. aku tuh gimana sih, perasaan aku tuh gimana sih, Hmm. kayak gitu. Nah, kekuatan-kekuatan yang tadi aku sebutin tadi, yang bisa menjadi sinergi tadi, itu tuh nggak akan bisa terwujud kalau misalnya si communication ini tidak diusahakan untuk diperbaiki, Mas, Mbak. Hmm. Karena kan communication itu kan mau nggak mau ini ya, apa kuncinya pernikahan ya, gitu. Hmm. Sesimpel kita ngobrolin sesuatu gitu, mengungkapkan kebutuhan kita, mengungkapkan perasaan kita, kayak gitu itu communication. Terus yang kedua WOO, apakah benar dua-duanya tidak suka bertemu orang asing atau orang baru gitu? Betul. Nggak nyaman? Hmm. Hmm. Orang asing, Orang orang asing, baru. orang baru. Atau menjadi Stranger, lingkungan baru. iya, misalnya Mas Mbak naik kereta nih, terus Hmm. nggak akan nyapa duluan gitu orang asing di Iya, sebelah pasti. kalian. Iya, Hmm. agak masih berat Ya, sih Mbak, susah itu. iya, itu orang WOO kayak gitu. Atau misalnya untuk tampil di depan umum gitu, agak nervous karena WO-nya Iya. hitam. Iya, selalu. Hmm. Makanya untuk Mas Ahmad kerja sebagai welcoming gitu ya, itu akan menjadi sangat melelahkan, menguras tangkinya banget karena WO-nya hitam, Mas. Capek banget ya sebenarnya. Iya. Sampai akhirnya jutek kalau udah tinggal 1,5 jam sebelum pulang. Iya. Hmm. Jadi gini mungkin kalau eh, jadi aku melihat kayak ada dua. Iya, Mbak Lala dan Mas Ahmad tuh punya masalahnya masing-masing, tapi sepertinya tuh tidak pernah dikomunikasikan. Kalau Mbak Lala kan tadi kita kita dengar juga ya perjuangan seorang ibu yang lagi S3 mengusahakan full ASI gitu ya di tengah kesibukan ini, terus juga kurang mampu untuk misalnya nggak enakan untuk minta tolong, mendelegasikan sesuatu, menjadikan semua beban ini sebagai bebannya sendiri gitu ya. Mungkin Mbak Lala juga jarang bilang ya ke Mas Ahmad gitu. Tapi mudah-mudahan malam ini jadi terkomunikasikan. Ternyata Mas Ahmad juga punya strugglingnya sendiri di tempat kerja, bahwa significance-nya dia tidak terisi tangkinya gitu ya. Tidak merasa fulfill, tidak merasa aku kayaknya ngasih Hmm. impact besar nih gitu ya untuk pelanggan gitu, untuk hidup aku, Hmm. kayak cuman gini-gini aja gitu ya. Terus juga WOO-nya lemah, maka dia ketika welcoming itu menggreeting orang tuh luar biasa gitu ya. Effortnya tuh besar banget gitu sampai tangkinya akhirnya kosong gitu. Sampai dan restoratif itu harusnya dia selalu senang untuk bertemu masalah dan menyelesaikan masalah, tapi mungkin di tempat kerja eh, Mas Ahmad tuh nggak dapet itu gitu. Jadi kayak si tenaga itu tuh nggak kepake Hmm. gitu, sehingga akhirnya pulang ke rumah dengan tangki yang kosong gitu. Jadinya tuh ya mungkin rasanya menurut Mbak Lala kok gimana ya, mungkin Mbak Lala bisa merasakan mungkin ya Hmm. kayak gitu. Nah itu ternyata
Mas Ahmad dan Mbak Lala tuh punya struggling yang masing-masing dan rasanya masalah ini akan lebih besar kalau memang tidak dikomunikasikan masing-masing. Kayak gitu kira-kira. Masya Allah. Oke, lanjut lagi. Bener nggak sih Mas Ahmad Mbak Lala? Enggak kalau misalnya mau dikonfirmasi dulu. Eh, iya, sebenarnya udah kalau saya sendiri kan udah memang apa ya Mbak, memang dari dulu tuh kan ada bener yang sebelumnya dibilang ada talent yang developer itu ya. Memang ada rasa kayak ingin mengembangkan sesuatu termasuk dalam hubungan dan pasangan. Mm-mm, mm-mm, Cuma karena memang communication dan itu sebenarnya udah beberapa kali diupayakan gitu. Cuma hasilnya kadang-kadang tuh mental juga. Jadi makanya agak draining, 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 draining kayak oh ya udah gitu loh sekarang karena mungkin pas mm-mm, kemarin ini sih juga lagi draining banget Mbak. Udah lo tuh lagi low banget energinya jadi ya udah mm. gitu sih. Itu benar-benar benar itu gitu makanya. Sama mungkin masalah communication ketika kita nggak suka sama sikap pasangan. Kalau dari sisi saya nggak, kalau saya ngucapin hal tersebut takutnya dia offense, malah jadi merusak hubungan. Maka jadi komunikasi saya lebih Oh, lebih menyimpan gitu menahan ya? aja nggak usah ngeluarin. Heeh. Oh, menahan. Oke. Tapi itu Mas melakukan itu ada histori sebelumnya nggak sih? Ternyata pas aku omongin malah Mbak Lalanya jadi sedih gitu, jadi berkepanjangan gitu. Atau itu hanya asumsi Mas Ahmad aja? Kayaknya pernah kejadian tapi aku nggak tahu. Nah, boleh di malam ini di-spill. Siapa tahu cuman asumsi aja selama ini. Yang mana ya kira-kira? Bener nggak Mbak Lalanya sedih? Jangan-jangan Mbak Hmm. Lalanya enggak biasa aja katanya. Case dulu sih kadang-kadang memang ada beberapa poin yang kalau lagi dikomunikasikan atau apa lagi bahas misalnya saya lagi bahas tolong ini misalnya kan kayak yang tadi case responsibility ya tentang tugas rumah gitu kan yang ini terus gue bilang itu tolong diselesaikan dengan baik gitu kan biasanya nggak kerja dua kali dan bisa ngerjain yang lain nah tapi kan kenyataannya nggak seperti itu kan Mbak kenyataannya itu ketika saya bilang malah saya Dites. dibales dan itu sakit sih Mbak jujur menurut saya makanya saya jadi kayak ayo udah deh saya diem aja gitu kan jadi lama-lama memang itu ya hal yang tumbuk buat saya belakangan ini makanya memang Hmm, lagi kepikiran setelah tahu talent ini juga memang ada kepikiran entah saya atau nanti berdua ya. coba untuk konseling lagi sih Tapi kayak itu emang gitu. kejadian yang berulang terus sih Mbak. Kalau kalau misalnya Nala duluan yang pertama ngasih input atau Mm-mm, ngucapin sesuatu yang nggak mm-mm, saya suka, saya balikin. Atau ketika mm-mm. saya ngomong sesuatu yang dia nggak suka, dia juga balikin. Jadi itu memang saling Oke. lempar gitu loh, Ya, 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 ya. Berarti dua-duanya. itu berarti sebenarnya skill komunikasi aja nggak sih? Ya nggak sih? Hmm, Sebenarnya sangat bisa diperbaiki kan? Mm-mm. Iya sebenarnya bisa sih Mbak memang cuma ya Hmm. saya nggak tahu gimana Iya, karena gitu. iya, saya iya. udah lagi di tahap yang Yes, yes, yes. ya lagi low banget gitu Iya. jadi bener-bener Kalau kebayang. misalnya kita lihat yang tadi lagi ya, sebentar. Bakat yang kesamaan bakat. Nah, sebenarnya kan Mas sama Mbak tuh kan punya aku bilang tuh apa? Punya bahasa yang sama yaitu bahasa logika. Dua-duanya tuh analitikal kan? Gitu. Dua-duanya analitikal banget. Jadi kalau misalnya mau ngobrolin sesuatu bisa dimulai dari logika, misalnya data, fakta gitu. Bukan misalnya dari perasaan gitu. Biar mungkin dua-duanya lebih masuknya ke situ, Mas, Mbak. Kayak Hmm. gitu. Karena dua-duanya orang logika banget nih, dua-duanya analitikal. Kayak gitu. Itu masukan dari aku aja, tapi boleh nanti habis Mm-mm. ini dieksplorasi lagi ya. Gitu. Mm-mm. Nah, terus lanjut lagi. Dua-duanya menarik banget nih positivity-nya. Lemah dua-duanya. Mm-mm. Gimana? Rasanya gimana? Kalau positivity-nya lemah itu kan kayak sulit untuk optimis. Maksudnya gini, kalau ada masalah yang datang, itu nggak bisa langsung optimis. Oh ya, pasti kita bisa nih, gitu. Tapi orang positivity-nya lemah itu sulit gitu untuk gitu. Dan ketika dalam suasana berelasi gitu, sulit juga untuk hahaha hihi, untuk ngelucu bareng, untuk kayak lelucon-lelucon ringan gitu ya, humor Mm. gitu. Kayak gitu nggak sih, Mas, Mbak? Kalau saya mungkin ya Mbak, awalnya sebenarnya mungkin nggak yang serendah itu ya, cuma mungkin kemarin yang saya bilang, mungkin pas ngisi itu lagi memang lagi di posisi yang apa ya, Low ya. ben- Mm-mm. bener-bener sedrain itu, jadi kayak
ah ya udahlah gitu. Jadi mungkin Hmm, terpengaruh, agak terpengaruh ke situ juga. mhm. Tapi kalau memang dengan berrelasi kadang-kadang sih memang masih bisa ya, ada humor atau apa. Cuma mungkin bukan di dalam artian apa ya, dalam artian kalau nggak kalau dalam orang dengan teman-teman gitu bukan yang kalau belum deket gitu saya belum bisa Iya, gitu juga iya. gitu. Iya iya iya. Dan orang positivity hitam ini, jadi kalau misalnya ke anak kecil pun, kalau misalnya ke anak sendiri mungkin masih bisa ya konyol-konyolan, tapi kalau ke anak lain tuh kayak, aduh enggak deh gitu ya. Iya 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 masih agak hati-hati gitu kan Iya. takut entah Mas Ahmad nggak juga suka gitu atau apa. rasanya. Apa kalau positivity buat saya, ketika lagi ketemu orang terus humor, jadinya sarkas sih, Mbak. Ah, bisa Iya itu sih jadi. Mbak mungkin Bisa yang saya jadi, lihat ya di situ. betul. Karena kalau positivity-nya tinggi itu jadi kayak stand up comedy sih, Mas. Gitu. Jadi ini tuh kebalikannya. Oh, Gitu. Kalau positivity-nya tinggi, orang positivity tinggi, terus communication-nya tinggi, pasti dia jago banget stand up comedy yang bikin mengocok perut kita gitu. Nah, ini tuh kebalikannya. Mm-mm. Kayak gitu, kira-kira. Hmm. Terus lanjut empatinya kalau Mas Ahmad tuh nomor 34. Wah, Masya Allah. Kalau Mbak Lala nomor 22. Empati itu Oh, apa sih artinya? Ya, putus-putus? oh iya enggak aman Oh, Mbak. Lagi ada enggak. aman-aman. Empati itu artinya sulit untuk merasakan perasaan orang lain gitu. Jadi, yes. Mbak Lala nih mulai sekarang jangan kasih kode-kode, jangan kasih tanda-tanda untuk Mas Ahmad karena ternyata Mas Ahmad tuh nggak bisa baca bahasa wajah. Kayak Mbak Lala sedih, Bagaimana yang ya? sedih banget juga Tuh, dia nggak tahu kamu tuh kenapa sih gitu. Atau kayak udah itu jujur melelahkan sih Mbak. ya. Melelahkan banget Kalau buat saya. kode-kode apapun nggak Lelah bisa. banget Jadi rasanya. langsung aja to the point aja ngomong. Kayaknya aku perlu dibantu gini 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 gini. Jadi nggak usah kasih kode-kode lagi karena ternyata menurut Talents nomor 34 jadi kita tidak usah mengharapkan Mas Ahmad tuh bisa membaca gestur kita. Gitu aja sih kalau pesan aku ya supaya nggak capek. Gimana Mas? Silakan kalau mau dikonfirmasi. Betul Justru nggak? nggak, kalau kondisi sekarang ketika misalnya lagi sedih atau apa, aku tahu, aku bisa melihat dia lagi Mhm, nangis, dia mhm, lagi mhm, bete mhm, atau apa. Cuman mhm. problemnya adalah kalau misalnya dia lagi sedih atau gitu, saya harus ngapain ya? Ah, ya serba salah ya takut salah. Iya, takut salah. Mau di Kalau misalnya Mhm. dielus punggung, ternyata dia malah menolak, atau Hmm, dikasih makanan kalau misalnya dia lagi sedih dia juga menolak. Kan saya jadi takut ya menolak. Kalau dia menolak saya apa gitu. iya, Jadi iya, saya iya. nggak punya signifikan apa sih yang harus saya lakukan buat kamu gitu. Betul. Ini inputan yang bagus banget, Mas. Masya Allah. Jadi, malam ini jadi punya banyak catatan ya. Ternyata ada banyak hal yang harus dikomunikasikan. Bahkan sesimpel Mas bisa tanya nanti setelah ini. Jadi, kalau kamu lagi sedih kayak gitu, aku harus apa biar kamu nyaman gitu. Hmm, hmm, hmm. Ya, ya kan? Masya Iya. Allah. Mm-mm. Kalau kalau tiba-tiba udah ada air matanya, terus aku harus apa? Kalau masih diem, kalau tiba-tiba kamu diem, aku harus apa? Sebaliknya juga, karena Mbak Lala juga ternyata empati nomor 22, boleh ditanyain juga ya Mbak ya. Kalau kamu kelihatannya pulang kerja capek, aku sebenarnya nggak tahu kamu tuh harus diapain sih gitu. Siapa tahu sebenarnya Mas Ahmad tuh dalam hatinya, aku teh sebenarnya pengen dibikinin kopi, aku teh pengen dipijetin dulu, aku teh pengen. Hmm. Nah itu diobrolin. Oke, PR ya. Saling tanya kebutuhan simpel masing-masing. Siapa tahu dari yang simpel itu tuh ternyata selama ini emang numpuk, 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 numpuk. Jadi duar. Kayak gitu. Ya, Hmm. Masya Allah. Terus adaptability-nya sama-sama rendah. Jadi sebenarnya tuh kalau ada sesuatu hal yang baru agak sulit ya untuk betul. beradaptasi Hmm, hmm. gitu. Iya. Mm-mm, mm-mm. Belief-nya juga sama-sama lemah. Berarti apa ya namanya? Secara natural tuh tidak selalu tergerak gercep untuk bantu orang lain gitu. Kalau Hmm. misalnya masih mikir-mikir nih perlu dibantu atau enggak ya, kayak gitu. Benefit atau enggak. Hmm. Kayak gitu dua-duanya beliefnya kayak gitu Hmm. dan Hmm. belief Terus, itu juga menyangkut dengan prinsip hidup Mas Mbak gitu jadi Hmm. kalau misalnya lemah gini berarti bisa menerima prinsip-prinsip lain gitu atau beraneka ragam prinsip kayak gitu misalnya sekarang kan tinggal di Jepang ya jadi lebih Hmm. mudah tuh menerima budaya-budaya lokal gitu bisa lebih Oh.
bukan adaptif ya, maksudnya bisa menerima gitu, oh mereka tuh ternyata beda ya keyakinannya sama kita, oke gitu. It's Hmm. okay kayak Oh, gitu, itunya lebih mudah kayak gitu. Hmm. Hmm. betul. Nah, self assurance-nya juga sama-sama lemah. Artinya self assurance tuh kepercayaan dirinya Mas Mbak, jadi suka mempertanyakan kemampuan diri sendiri gitu. Iya, iya betul. Aku bisa nggak Oh. ya? Terus kayak punya pendapat tuh, aku bener nggak ya pendapatnya gitu. Tanya Hmm. dulu Hmm. ah ke dia gitu. Hmm. Nah kayak tadi kan, aku nggak tahu sebenarnya kalau dia nangis tuh aku harus gimana sih gitu. Kayak gitu itu termasuk bentuk dari self assurance-nya rendah kayak gitu. Nah jadi kesamaan bakat lemah ini akhirnya menjadi potensi konflik gitu. Yang tadi kita bahas nih di slide ini gitu ternyata. Kayak gitu. Hmm. Positivity lemah ini juga ya, jadi kayak gitu ya. Kayak ada yang berantem tuh kayak rumah tuh yang mencekam gitu ya. Ya nggak sih? Aduh, aku ngebayangin. Karena nggak ada yang kayak nggak ada yang, ya udah aku kalau positivity tinggi mungkin dia ngelucu atau apa gitu ya. Walaupun nggak lucu gitu. Tapi ini tuh kan lemah ya, jadi kayaknya mencekam banget atau gimana kali ya. Aja membayangkan. Diem-diem. Diam-diaman gitu ya. Kayak gitu. Sedangkan tadi tuh yang bakat yang kesamaan bakat tuh ya tadi ya. Nah, udah sama yang terakhir. Nah, ini itu apa ya? Sebentar. Seni dan bakat kuat lemah. So, Hmm. wait, restoratif developer. Mm-mm. Ah, ngerti. Jadi Hmm. di sini aku mau cerita mana ya catatan aku teh mana Hmm. kehilang ya. Hmm. Oke. Jadi sebenarnya ini tuh ada bekal banget buat Mas sama Mbak bersinergi, yaitu Mas punya restoratif dan Mbak punya developer. Artinya apa? Hmm. Mas Ahmad itu kalau ada masalah nggak betah banget, pengen cepat-cepat beresin, ya kan? Hmm. Sedangkan Mbak Lala punya developer, merasa bahwa harusnya ada yang bisa dikembangkan atau ditumbuhkan nih dari relasi ini, gitu. Itu kan berarti kan sebenarnya semangatnya sama ya, Hmm. Hmm. gitu, untuk Betul. kebaikan, gitu. Nah, ini ternyata bisa dijadikan bekal nih. Ah, mungkin gini, karena ada beberapa bakat yang menyinggung tentang masalah mengembangkan, mungkin gampangnya gini aku kasih contoh ya. Kalau Hmm. restoratif itu, Mas, restoratif itu, orang dengan restoratif itu, dia tuh mengembangkan orangnya dari -1 ke 0. Artinya kalau ada masalah, dia pengen memperbaiki gitu, sampai hilang Oh, masalahnya. Oke? Hmm. Kalau developer itu, sama. dia 0 ke 1. Satu. Ih, aku jadi merinding. Soalnya ternyata kalian saling melengkapi. Ya, gitu. Ini memperbaiki yang rusak dan ada. Oh, Ya, Oh, betul. gitu ya. Kebayang kah? Kebayang, kebayang. Jadi percayakanlah untuk menyelesaikan masalah itu ke Mas Ahmad karena dia tugasnya -1 ke 0. Setelah nolnya tercapai, maka barulah tugas Mbak Lala untuk Hmm. mendevelop si relasi ini. Kira-kira gitu. Nah, terus si achiever sama si responsibility ini membuat Mbak Lala sama Mas Ahmad itu mau menyelesaikan sesuatu, berkomitmen gitulah ya, untuk menyelesaikan sesuatu gitu. Termasuk dalam relasi ini gitu. Keduanya Hmm. tuh punya semangat yang sama untuk berkomitmen sampai akhir gitu. Hmm. Ini bahan bakarnya achiever dan responsibility. Tapi, nah yang kedua hal ini tidak akan tercapai kalau communicationnya tidak diusahakan Hmm. gitu. Jadi kan bakat ini kan tools ya, Mas ya, Mbak ya, alat ya. Hmm. Jangan ternyata kita oh komunikasinya lemah ya udahlah berarti kita tuh emang nggak bisa berkomunikasi. No, jangan sampai si alat ini tuh memperalat kita gitulah ya istilahnya ya. Hmm. Iya, Justru betul. jangan sampai udah hitam ah udahlah ya udah berarti udah nggak bisa. Enggak gitu gitu. Jadi kita harus mengusahakan itu gitu. Si Hmm. communicationnya ini gimana caranya bisa jadi lebih baik gitu ya. Dengan Hmm. ya tadi yang ASK tadi ya Mbak ya, attitude-nya apakah Betul. mau dua-duanya mengusahakan, Hmm. terus skill-nya apakah mau dua-duanya berusaha berlatih gitu, berlatih loh. Karena kan
sulit ya. Berlatih itu kan harus konsisten dan knowledge. Mau nggak dua-duanya belajar? Kayak gitu. Kira. Oke, ini mungkin sebentar aja peta bakat aku highlight. Kalau Mas Ahmad ini Aku nggak dominan paham ini. dominannya kelihatan di striving ya, ya kan? Hmm. Hmm. Pejuang banget kan. Striving itu bakat-bakat striving gitu, tekun, ketekunan, kerja keras, perjuangan. Ini tuh kan banyak ya nyalanya. Ya, kemudian untuk Mbak Lala, nyalanya di mana yo? Oh, Tinggi. Thinking. ya. Ingat nggak tadi aku bilang Mbak Lala itu Hmm. tugasnya bikin visi misi, merencanakan. Hmm. Mas Ahmad tugasnya Yang untuk eksekusi, ya, mengeksekusi betul. karena strivingnya luar Hmm. biasa gitu. Hmm. Gitu ya. Terus kalau misalnya menginfluencing nih, membuat keluarga ini tuh jadi kayak punya leadership itu ya alhamdulillahnya influencingnya banyak juga Mas. Ya, dari competition Loh, maximizer aku kira kamu yang signifikan. punya. No, Enggak. malah ternyata nggak ada sama sekali. Hitam. Eh, Kemarin ngerasa kayak enggak. Enggak, eh, Mbak Lala Gitu tuh bilang. Mbak Lala tuh yang ngedrive-nya responsibility-nya Mas. Gitu. Jadi kayak dominannya tuh dari oh, situnya. Bukan so, dari influencing tapi dari responsibility-nya dia gitu. Thinkingnya juga ada juga Mas ya analyticalnya, learner input, relatingnya. Kalau Mas itu berarti connectedness sama relator. Jadi Mas tuh berelasi sama orang tuh dalam konteks bersahabat atau keluarga, bukan untuk mau menjalin hubungan dengan stranger ya gitu. Tapi untuk hmm, keluarga, sahabat, dan connectedness gitu, lebih ke hubungan dengan pencipta, dengan sesama umat manusia gitu. Mas tuh ngerasa kalau kita tuh sesama umat manusia tuh satu bagian yang utuh gitu. Connectedness tuh kira-kira gitu diartikannya oh, gitu. Hmm. Mungkin ketika ada saudara-saudara kita di Palestina terjadi sesuatu gitu di sana genocide, kayak kerasa sakitnya juga sama Mas Ahmad gitu, sama Mbak Lala karena connectedness tinggi gitu, bisa jadi gitu. Hmm. Kerasa nggak sih? Iya, parah sih Mbak. Yang Karena bencana juga kemarin, nah Kak. itu karena tinggi banget Gak bisa ininya tenang liatnya. Kayak, connectedness jadi kerasa banget sakitnya gitu. hmm. Kalau Mbak Lala berrelasi sama orang lain termasuk di keluarga itu sebagai developer, mendidik ya, mengembangkan. Tadi relator juga bersahabat, keluarga, terus individualization pegas. eh melihat keunikan setiap orang dan connectedness Hmm, juga sama. Betul, betul. Oke. Hmm. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu, Mas, Mbak. Kerasa ya, tapi ya ternyata ya Ya, dominannya di ya, mana. memang benar. Jadi ternyata yang tadi disebutin sama Mas Ahmad, Mbak Lala tuh semangat semangat dalam mengejar cita-cita. Mungkin dari Hmm. responsibility-nya ya, Mas ya. Tapi ternyata Mas juga nggak kalah. Striving-nya tuh ternyata luar biasa banyak gitu. Jadi kalau misalnya ada rencana untuk mencari studi, melanjutkan studi, jangan sampai patah arang karena memang strivingnya sekuat itu. Kayak gitu. Hmm. Ada bekalnya gitu ya. Betul. Terus lanjut, potensi kekuatan individu. Nah ini di hasil talent mapping ada yang 14 itu ya, Mas, Mbak. Itu Hmm. adalah kekuatan itu adalah mungkin kalau di Jepang tuh istilah ikigai ya. Hmm. Ya, betul, betul. Hal yang kita enjoy ngelakuinnya. Hmm. Mbak, sebentar aku mau ngambil minum dulu Mangga, ya. mangga, 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 mangga. Oke. udah minum. Mau air aja sih. Mau sedikit. Boleh air putih dong. Kering soalnya. Lagi kering. Komedi, komedi Aku via, juga ya, komedi. aku juga. Boleh sih, langsung, langsung. Mana kak? Langsung masukin ke tempat ini aja lah. Oh, yang itu. Iya, maksudnya emang air. Maksudku, aku kira mau dimasukin ke tempat yang... Bang, pitcher. Heeh. Kamu tuh. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Nggak usah, nggak usah. Humidity-nya cuma 50% bang. Sekarang jadi 40.
Eh, Iya, udah. Kembali. Udah, Mm. alhamdulillah. Nah, yang tadi potensi kekuatan individu itu adalah 14 potensi Mm. kekuatan. Kalau tadi Ikigai ya, Mas Mbak mungkin Mm. familiar ya. Mm. Jadi 14 aktivitas ini yang kita tuh enjoy ngelakuinnya, seneng banget, terus easy, artinya mudah, terus hasilnya juga excellent, bagus, Mm. dan pasti produktif gitu, earn. Walaupun produktif itu belum tentu tentang uang ya, tapi merasa Mm. berdaya, bahagia gitu. Nah, bisa jadi kayak Mm. gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat nih pembagian tugasnya yang efektif tuh seperti apa di rumah gitu. Suami kayak gimana, istri kayak gimana nih ternyata kelihatan ya. Mm. Nah, ini yang aku highlight ini sebenarnya yang samanya aja. Kayak dua-duanya menganalysing, terus dua-duanya mendiagnosis sama identifying. Jadi kalau ada masalah tuh memang dua-duanya itu sebenarnya punya bekal banget ya buat menganalisa nih masalahnya sebenarnya apa sih, akarnya dari mana sih, gitu. Dua-duanya tuh bisa ngelakuin itu, gitu. Itu kan eh, spesial istimewa banget ya, Mas Mbak ya, karena mungkin ada pasangan yang cuman salah satu aja yang biasa mendiagnosa masalahnya apa gitu ya. Yang Mm. satunya laginya tuh nggak bisa. Tapi ini tuh dua-duanya bisa ngelakuin itu. Jadi kalau analisis aku, dua-duanya itu sebenarnya tahu masalahnya apa, akarnya apa. Cuman apa?
Ayo bareng-bareng dijawab. Komputasinya. Iya, cuman nggak pernah disampaikan aja gitu kayaknya nggak pernah unek-uneknya nggak pernah disampaikan gitu. Jadi hal-hal yang kecil kayaknya udah ada asumsi di otak tapi udah simpen dulu aja lah gitu takut terjadi sesuatu gitu. Seperti itu sih kayaknya ya karena dua-duanya tuh punya bekalnya kayak gitu. Ternyata bisa menganalisis masalahnya apa. Terus Pak suami nih berarti mulai sekarang tugasnya pembagian tugasnya lebih ke restoring kayak ada masalah barang rusak atau ada konflik sama tetangga gitu-gitu ya. Nah, itu tugasnya Mas Ahmad nih restoring gitu, menyelesaikan masalah baik di rumah gitu, kerjaan. Terus producing. Nah, ini menarik banget deh, Mas. Mas tuh producing. Sedangkan kalau Mbak Lala tuh creating. Ada yang tahu Oh, nggak bedanya apa? Oh, satu ide yang satu teknis. Iya, 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 betul. Kok iya, nyambung ya sama yang tadi kita bahas ya? Ya iya nggak sih? betul, Iya ya. iya betul. Ya, betul. Kalau creating itu dia bisa dibilang si produknya tuh nggak kelihatan gitu. Jadi dia menciptakan ide Hmm, baru, inovasi baru gitu ya. Visi, misi, rencana ke depan gimana, planning gitu. Tapi hmm, kalau eh, producing itu hal yang tadi di awal sudah disampaikan oleh Mas Ahmad dengan begitu gamblangnya bahwa producing itu harus kelihatan loh, real hmm, produknya. Berarti ya tukang eksekusi gitu ya. hmm, Dia yang mengeksekusi ide-idenya, hmm, plannya dari bawah kayak gitu. betul. Terus installing, auditing. Nah, ini auditing mau finansial, mau apa ya? Tugasnya nih, quality control lah. Kalau Mas Ahmad tuh quality control tentang apapun, nah dia suka tuh. Kayaknya ada yang kurang dikit, dia ngeh gitu ya. Apa nih harus diperbaiki nih, standarnya kayak gimana nih gitu. Dan karena Hmm, dia maximizer, jadi Mas Ahmad tuh punya standar yang tinggi ya Mas ya. Kerasa nggak sih tergantung, untuk segala sesuatu tergantung, punya standar yang tinggi atau enggak? Enggak semuanya sih, kayaknya tergantung. tergantung tentang apa dulu deh Mbak, nggak yang Hmm, semua gitu sih kelihatannya ya. ya 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 Kalau ya yang ya. saya observasi juga selama ini, Tapi kalau biasanya soal masakan, ya itu. itu Ya, bener-bener Tapi untuk bisa. beberapa hal lain tuh harus saya turun tangan. Kayak misalnya Biasanya gitu. kalau penampilan gitu kali ya. Itu justru saya yang lebih. Oh ya, Hmm. gitu. Jadi bener-bener. maximizer itu biasanya punya standar yang tinggi dan dia jadi bisa quality control gitu. Udah mencapai standar itu belum sih gitu. Hmm. Terus programming, Oh, itu make sense. programming itu nggak harus selalu yang ini ya, yang IT ya. Bisa juga Nggak, programming itu yang kayak kata. ngatur jadwal sehari-hari, Mas, Mbak. Karena kan beliau Hmm. tuh disiplin konsistensi. Jadi beliau pasti disiplin konsistensi achiever. Jadi dia seneng banget bikin jadwal. Hmm. Rutinitas itu beliau serahkan ke beliau. Jadi kalau aku analisis nih kayaknya Mbak Lala tuh yang bikin jangka panjang, jangka pendek, tapi untuk Hmm? harian, mingguan, bulanan itu Mas Ahmad yang bikin Iya, iya, gitu. Oh betul, Aku udah bayang sudah Mbak, seperti ke itu. depan ngapain ya? iya memang gitu sih Mbak. Biasanya. Ya, Heeh. ya begitu memang tugasnya assembling, building, ya, evaluating, typewriting. Jadi kalau bikin jurnal-jurnal gitu juga mungkin sukanya Mas Ahmad ya, kayak mendokumentasikan sesuatu gitu. Kerasanya gitu nggak? Jadwal Oh anak. enggak. Enggak, bukan. Keingetnya jadi jurnal ini Mbak. Kalau di daycare tuh dulu sempat ada yang apa sih rutinitas anak, Ah, dia tidur ah. jam berapa. Itu kan kadang saya kan nggak sempet ya karena megang anak dia Oh nempel gitu. mulu sama saya jadi yang nulis sih. Coba cuma nggak ditulis kata-katanya, cuma dibikin Iya. timeline aja. Atau Itu misalnya kayak ngerjain. di sosial media atau di mana tuh dia lebih seneng atau lebih jago bikin caption kayak gitu. Mungkin ya, ya. Mhm. Planning, budgeting juga loh, ternyata loh, gitu kan. Budgeting. Itu, itu salah deh isinya. Apa bingung Benar, dia? benar, benar. Kan ada konsistensi. Konsistensi itu dia memang SOP banget gitu. Jadi dia memang strict gitu ke aturan yang sudah dibuat bersama kayak gitu. Nah, kalau Hmm. istri visioning, estimating itu kan berarti kan lebih ke manajemen resiko ya, melihat ke Hmm. masa depan, terus observing, researching,
Creating tadi, investigating, ideating, bookkeeping. Nah, kalau masalah Bookkeeping. bookkeeping, siapa nih? Lala. Ya, memang sudah waktunya, memang sudah tugasnya, costing, reviewing, auditing. Beda yang Kayak posting gitu. sama budgeting apa? Kalau Eh, costing, kalau budgeting tuh kayak anggaran ya. Mbak Lala kayaknya lebih ini deh. Coba Mbak Lala, silakan ini kayaknya Bedanya dunia itu Mbak apa? Lala nih. apa tadi costing sama auditing? Ini Sama budgeting, budgeting. bedanya apa? Oh, costing tuh memang perkirakan harga aja. Budgeting tuh dalam artian udah ada project tertentunya buat dialokasikan mau Maksudnya aku mau bisa dialokasikan. mengalokasikannya, tapi kamu Costing yang tuh menilai harga, menilai itu lebih kayak gitu aja sih. Mentakar kira-kira nih iya nggak ya harganya segitu gitu sih. Layak nggak sih kita bayar segitu untuk itu gitu ya? Hmm, iya oke gitu. Kemahalan gak sih gitu loh. Bisa Hmm, kalau budgeting tuh udah ada anggaran ya. pos-posnya Hmm, biasanya bilang kayak gitu. bikin pos-posnya. Udah ada pos-posnya budgeting. Kalau mau pergi bikin budget, ongkos Nah, segini-gini. Iya itu aku Nah, kemarin aku pergi ongkosnya gitu ke Jepang pertama kali kan aku enggak aja. sih yang bikin. Kita berdua. Eh, bener kan? Nah, oke. gitu ternyata ya, Masya Allah. Terus apa ya? Nah, ya terakhir ini personal brandingnya kalau disingkat nih ceritanya Mas Ahmad dan Mbak Lala tuh seperti apa? 5 kata ya ini. Kalau Hmm. Mas Ahmad tuh restorer, menyelesaikan masalah, problem solver gitu ya. Problem solver banget tuh restorer. Jadi kalau misalnya Udah Mas selesai Ahmad, masalah. Mas Ahmad sekarang bilang kalau ada masalah tuh aku kayak ragu-ragu untuk ngomongnya. Nah, berarti si restorer ini dia lagi nggak bersinar di jalan fitrah nih, Mas. Berarti ada apa nih gitu kan sampai Mas tuh kayak ragu-ragu gitu ya kalau ada masalah tuh kayak aku takut salah, aku takut apa ya gitu. Padahal sejatinya Mas tuh restorer loh. Kalau ada masalah tuh pengen satset pengen menyelesaikan gitu. Kayak gitu. Apakah itu ada pengaruh dari communication-nya juga gitu. Hmm. Terus produser tadi kita udah bahas ya, produser sama creator nih keluar lagi-lagi gitu. Kalau lagi-lagi keluar. Terus quality control yang tadi kita bahas sama administrator. Ternyata administrator tuh Mas Ahmad loh, ya kan? Bagian yang Memang. rutinitas lah, bagian rutinitas segala macem. Oh iya Kalau benar. Aku nggak tahan kayak gitu. Oh iya Kalau kayak gitu, benar. admin tuh. iya, kalau Nggak kalau Mbak Lala lebih ke visionary, visioner Aduh, banget. Explorer ya Mbak ya, suka mengeksplor iya. sesuatu yang baru, belajar sesuatu yang baru, ngulik sesuatu yang baru. Treasurer tuh bisa dibilang ya bendaharanya lah ya, ngatur-ngatur Mm-mm. uang kayak gitu. Mm-mm. Sama creator tadi kita udah bahas juga. Iya. Gitu deh, kira-kira. Belum. Insya Allah. Gimana Mas Mbak udah Iya. ke kejawab belum sih malam ini yang tadi di awal tuh kayaknya ada pertanyaan-pertanyaan ke Mm. masalah-masalah. Silakan Mas Menjawab, Mbak kalau ada yang mau iya. dikonfirmasi. Beberapa menjawab sembah kayak dugaan-dugaan kayak kayaknya selama ini kayak gini deh gitu kan. Tapi memang ada beberapa hal yang mungkin nggak divalidasi gitu ya. Jadi kan saya ngerasa Mm-mm. jadi agak frustasi juga. Bener nggak sih saya ngelakuin kayak gini gitu loh. Dalam kayak misalnya ke arah keluarga mau kayak gimana gimana gitu. Kadang ada yang kayak sempat sempat seperti kayak kemarin keputusan apakah akan lanjut di sini atau tidak gitu kan. Karena memang saya ada beberapa hal yang diantisipasi kayak, minimalkan seperti kayak ada konflik-konflik yang eh, kalau seandainya langsung pulang misalnya ke Indonesia Mhm. itu akan Mhm. kayak gimana makanya dan karena itu saya ngeliat jangka panjangnya mungkin kayaknya untuk sementara kita stay di sini dulu cari Mhm. kesempatan karena saya masih percaya kalau suami saya tuh sebenarnya ada loh potensinya dan bisa untuk sekolah lagi gitu kan jadi makanya mau diusahakan itu kalau saya kemarin sih banyaknya kayak gitu sih Mbak. Makanya pas setelah ngambil ini tuh kayak benar ya gitu kan jadi balik lagi kalau untuk yang hal-hal eh sifatnya konsep visi misi dan arah-arah yang kayak gitu ternyata benar dari saya dan lebih ke eksekusinya lebih bagus di suami sebenarnya sih kayak gitu ya Mhm. rasanya. Cuma memang Mhm. ada beberapa shadow yang harus Mhm. diperbaiki lagi Mhm. dan juga kayaknya memang banyak beberapa talent tuh
yang menarik untuk didalami. Belum tahu sih, nanti mungkin ke depannya Hmm, juga bisa ada ya. hubungannya dengan trauma juga, itu benar sih Mbak, Iya, iya, apalagi di iya. saya gitu kan. Mungkin suami juga mungkin ada, tapi saya ya ada juga, ada beberapa hal gitu dalam dalam proses pengembangan diri mungkin lebih tepatnya Hmm. gitu. Kalau saya ada hal lain, makanya jadi saya mungkin memang selanjutnya setelah mapping ini harus coba belajar lebih lanjut di soal hal-hal apa tadi tuh. Komunikasi. Ya itu khususnya Hmm. juga untuk nge-treatment yang tiga hal lain gitu, jadi supaya lainnya tuh nggak jadi shadow ya, Oh, yang nggak attitude, itu. skill, sama knowledge-nya ya. Iya Yang ya, yang betul tadi. betul Ya, itu ya, ya. itu sih yang lagi dirasakan, dan nah, Ya, sebenarnya ya. memang udah dari kapan tahu tuh pengen ngajakin konseling pernikahan, pan cuma belum belum mengajaknya Hmm. gitu karena meyakinkannya itu ibu insya Allah benar-benar butuh gitu. Mudah-mudahan jadi langkah awal ya malam ini. Mm-mm, Kalau dari mm-mm. Mas Ahmad nih, aku pengen denger dong ceritanya setelah mengetahui gitu ya Ya, jalan fitrah Berapa? masing-masing, apa yang dirasakan dan apa yang kira-kira masih jadi unek-unek gitu. Yang paling jadi unek adalah sebenarnya saya agak takut kalau misalnya mau ngomong sesuatu yang gak nyaman buat Lala gitu loh. Terus, Sebelumnya Mas Ahmad, Mbak Lala, aku izin off cam ya sambil ini baby. ya, ya, oh iya Iya, iya iya. nggak apa-apa. Silakan silahkan. Mas Ahmad. Hmm, karena tadi udah dapat akar kemungkinan masalah dari kami Mhm. berdua dari sisi Mhm. bagian lemahnya, jadi saya mungkin bisa belajar lebih lanjut Mhm. terkait, karena memang tadi restorer juga ya, Mhm. belajar lebih lanjut gimana sih memperbaiki kekurangan antara kami berdua. Dan benar sih ketika ada empati saya yang kurang atau komunikasi saya yang kurang ke Lala, itu jadi bikin dia berat atau apa. Terus juga ternyata saya baru sadar juga kalau ternyata ada beberapa tangki-tangki Mhm. apa ya sebenarnya pokoknya ada Thank you tangki cinta gitu tersebut ya, yang memang thank you diri kosong, gitu ya. tangki-tangki Mhm. tangki-tangki diri yang kosong. Mhm. Makanya kenapa akhirnya ini ketika bangun pagi kayak ya Mhm. sih saya suka rutinitas tapi kok kayaknya rutinitas yang nggak ada Mhm. hasilnya tuh Nggak bosen aja bermakna jadi gitu ya. meaningless. Yes, Heeh, nggak bermakna. gitu sih. Mhm. Hmm, iya, iya, itu sih benar-benar. Iya. Tapi sebenarnya kalau menjadi partner istri yang sedang S3 ke Jepang itu bisa menjadi menambah makna nggak sih Mas di rutinitas itu? Menambah makna tapi kalau untuk urusan jangka panjang kayak kan tadi saya juga punya achiever ya. Mhm. Ya. ah Masalahnya ketika menemani Lala untuk S3 untuk jenjang karir saya berarti kan bakal postpone bisa nyampe 4-5 tahun. Sedangkan kalau 4-5 tahun Mhm. balik lagi ke Indonesia gimana? Dan pun kalau misalnya mau memfokuskan pekerjaan di sini, Mhm. saya harus apa ya, menambahkan skill baru, tapi juga gimana caranya menyeimbangkan antara menambah skill baru dengan mendukung Lala untuk PhD dan jaga anak serta nyari uang. Nah itu jadi saya punya masalah tersendiri lagi gimana caranya gitu. Mhm. Kalau boleh tahu Mas Ahmad backgroundnya tuh S1 S2-nya di mana Mas? Saya nggak S2, saya belum S2. S1 di S1-nya itu ekonomi Islam. Dulu kerjanya di Mhm. Bappenas. Nah, Bappenas itu benar-benar mengisi seluruh tangki saya itu loh. Oh, kenapa tuh Mas? Kira-kira Mas waktu Kan itu Bappenas Mas? itu Badan Perencanaan Ya. Pembangunan Nasional. Aha. Analitikalnya ada, connectors-nya ada kalau misalnya Hmm. sama daerah yang bermasalah. Terus Hmm. learner-nya karena memang secara gradual Hmm. apa ya, belajar Menjadi sesuatu tentang yang baru pembangunan, ya. Hmm. mm-mm, input fokus restoratif gitu-gitu itu semuanya benar-benar terpenuhi gitu loh. Tapi ketika Hmm. Oke, oke, oke. saya pergi dari Bappenas, banyak dari tangki-tangki tersebut tuh kosong. Berapa Makanya tahun jadi Mas saya pengalamannya di situ? 3 sampai 4 tahun, 3,5 kayaknya deh. Oke. Aku kok kepikirannya Mas, bisa nggak sih online, mungkin freelancer, konsultan yang bisa dilakukan online dengan berbasiskan pengalaman Mas. Karena sekarang ini banyak banget loh Mas online, banyak banget lah istilahnya ya, kayak online job gitu. Hmm. Tinggal Terus personal pengen branding aja. Hmm? Gimana, ada eh kepikiran nggak? kepikiran tapi Mhm.
kalau dari hal dari kayak mungkin saya eh, apa ya, kacamatanya kurang lebar. Saya melihat bahwa ketika mau jadi yang online tersebut itu kan jadi tenaga ahli, sedangkan tenaga ahli itu S2. Tapi hingga saat ini saya belum bisa dapat kampus buat kuliah S2. Nah, jadi Hmm. susah gitu loh mentok mau kemana, mau gimana pun supaya mengembangkan karir dan bekerja. Kemarin sempat bekerja untuk bantuin orang gitu online, tapi kita kayaknya berdua dapetnya zong sih, karena orang Hmm. ini Ke pasangan. lepas tangan gitu dan nggak memberikan, mereka dia pengennya apa, nggak ngasih tahu ke kita sebaiknya langkahnya gimana sih supaya Mungkin ya nggak di guide gitu, nggak di nggak guide gitu intinya expectnya dilihat. oke ada tapi Itu bisa segalanya tapi dia nggak Hmm. memprovide Ya, 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 ya. value-nya dia apa, iya. delivernya apa, nggak ada Ya, ya, gitu. ya. Gini Mas, It's- sebenarnya kan kalau sekarang itu aku juga lagi belajar ini ya, yang namanya produk digital tuh pernah dengar nggak sih Mas Ahmad? Itu kan rasanya banyak banget ya sekarang tuh di Indonesia. Produk digital itu kita nggak harus S2, bahkan banyak juga yang nggak S1. Tapi karena setiap orang itu punya cerita, setiap orang itu punya pengalaman, pasti setiap orang tuh punya sesuatu untuk ditawarkan dan pasti ada yang butuh gitu. Tinggal kita cari tahu apa yang bisa kita tawarkan dan siapa yang membutuhkan kita kayak gitu. Itu juga aku masih mendalami itu. Harapannya bisa eh, kita dalam kesibukan kita tuh masih tetap bisa produktif, tapi juga bisa achieve yang tangki-tangki itu loh Mas, karena kan itu butuh banget ya Mas ya. Karena kalau Hmm. misalnya nggak diisi tuh kayak bisa panjang gitulah si efeknya tuh kayak gitu. Jadi aku harap sih kalau Mas punya learnernya juga apalagi tinggi, mungkin bisa kepo-kepo gitu ya, bisa research juga tentang gitu dan tentang produk digital tuh di Indonesia lagi nge-hype banget dan itu hampir semua orang pasti bisa ngelakuinnya. Tinggal Mas mungkin bisa menemukan mentor yang cocok yang bisa membimbing gitu Mas Ahmad kayak gitu. Mudah-mudahan ya Mas ya ketemu apa namanya jodohnya. Karena itu Hmm. bakat-bakatnya memang luar biasa ya. Mbak Lala betul ya Mbak ya. Kayaknya Iya. terlalu sayang banget kalau misalnya kerjanya kayak nggak fulfill gitu ya. Karena Hmm. biasa gitu. Analytical, connectedness, discipline, learner, achiever, significance, restoratif. Luar biasa banget gitu. Mudah-mudahan bisa ketemu jodoh rezekinya ya Hmm. Mas. Gitu. Mm-mm. Satu hal lagi sih yang saya nggak takut sama Lala sebenarnya, even toh dia punya responsibility, Mhm. tapi saya agak takut ketika dia nggak punya rutinitas ketika untuk menyelesaikan PhD-nya dia. Karena di Karena kepala, enggak, karena kan sekarang tugas tanggung jawab saya banyak. Ada yang kepisah antara ngurusin anak, berbagi ini di rumah, ngeberesin apa yang belum kelar. Terus juga parsialnya saya juga harus buat part time kan, makanya itu. Itu jadi makanya ya udah, memang memang mau gimana pun ya, ya risiko terbesar ya mungkin nggak bisa 3 tahun. Jadi ya begitu. Jadi ya udah jalanin aja sekarang mau gimana. cuma khawatir aja sih. Not, gitu sih. Iya. Mm-mm. Kalau ya berarti kan tadi Mm-mm. kita obrolin itu mungkin Mas Ahmad Mbak Lala yang tadi itu loh apa sih kayak misalnya yang besar yang jangka panjangnya mungkin Mbak Lala visioner gitu ya bisa memetakan ya tapi mungkin benar tuh kalau misalnya untuk rutinitas mingguan bulanan itu mungkin bisa dibantu masukan inputannya dari Mas Ahmad gitu dan saling mendelegasikan pekerjaan rumah juga. Mudah-mudahan ya Mbak ya. Habis ini Iya, silakan dikomunikasikan gitu. iya. Tapi Mm-mm. tapi setidaknya setelah malam itu jadi tahu ya, maksudnya kayak potensi sinerginya di mana, potensi Mm-mm. konfliknya di mana ya, dan apa Mm-mm. aja yang ada peluang untuk diperbaiki. Kayak Mm-mm. gitu. Insya Allah. Ayo Mm-mm. semangat. Aduh ini keren banget kapalnya ya. Yang tadi sih yang bikin aku merinding tuh yang mana sih? Yang developer sama restoran itu loh. Insya Allah ya. Jadi kayak melanjutkan estafet gitu loh. Nah ini yang ini. Mm-mm. Masya Allah ya. Mm-mm. Ya, jadi kayak Gitu. luar biasa gitu loh menurut aku. Mm-mm. Ada banget bekalnya. Gitu. Benar-benar. Mm-mm.
Oke, mungkin ada satu pertanyaan terakhir, Mas Ahmad, Mbak Lala, sebelum kita akhiri malam ini. Sepertinya di Hmm, sana sudah malam sekali ya. iya, oke Mbak, itu sih cukup kayaknya. Ya, Hmm, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa chat aja ya, hmm, Mbak Lala atau Mas iya, Ahmad. hmm, Nanti rekaman dan noturasinya akan saya kirimkan insya Allah menyusul ya. iya, Ah, itu terima Oke, kasih. betul. iya. Mohon maaf kalau ada Hmm. kata dan Untuk Oh ya, kau pencet mute ya. aku teh mau buka video kenapa jadi ini ya? Mohon maaf kalau Iya, ada ya. perbuatan salah kata hmm, yang tidak berkenan ya, Mas Mbak ya. iya. Mungkin ada yang agak jeger-jeger gitu, yang kayak to the point terus yang gitu. Mohon maaf. Hmm, Mudah-mudahan sesi malam ini bermanfaat, semakin mendekatkan relasi Mas dan Mbak, terutama kita bisa balik lagi ke jalan fitrah ya Mbak ya Mas ya. Udah tahu misalnya hmm, nih kayak ada yang ke shadow nih gitu ya talentsnya, bisa kembali ke jalan fitrah dan akhirnya pada akhirnya adalah kembali mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Pencipta. Itu ya, amin hmm. ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak Mas dan Mbak. Malam ini aku stop dulu Iya, ya recordingnya. iya.